Rasa tertarik pada lawan jenis tak bisa dipungkiri lagi pasti berkat kekaguman kita pada fisik orang tersebut. Dan bisa jadi Melanie Subono bisa kepincut pacar barunya Gusti Tato berkat fisik Gusti yang katanya sih dihiasi berbagai macam bentuk tato. Ketika beberapa kali Gospot menjumpai keduanya di acara selebritas, Gusti sepertinya masih enggan memamerkan tubuhnya yang dirajah tato. Tapi kalau mau melihat hasil karyanya, Ada pesan-pesan yang aku mau mau sampaikan. cerita-cerita semacam itu selalu mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. Intan siap menghadapinya. Kalau untuk nanti akhirnya ada pro dan kontra segala macam, aku sih akan malah dengan senang hati gitu nerima itu semua. Berarti kan apa yang aku lempar ke masyarakat berarti kan mendapat tanggapan gitu kan. Sekilas gaya penulisan Intan Nuraini mirip-mirip dengan Jenar Maesa Ayu yang gemar mengangkat tema-tema seksual dalam tulisannya. Kebetulan Intan sangat mengidolai Jenar, sehingga barangkali tanpa disadari tulisannya banyak dipengaruhi oleh gaya penulisan Jenar. Setiap penulis itu pasti punya penulis favorit gitu kan, penulis favorit. Dan karena si penulis itu sering membaca buku favorit yang ditulis oleh penulis favoritnya, jadi otomatis ketika dia menulis sebuah karya sastra pastinya ada banyak hal yang ada sedikit banyak nanti secara tidak disadari terpengaruh gitu. Buku adalah jendela ilmu. Sayangnya minat baca masyarakat Indonesia tergolong masih rendah. Rendahnya minat baca itu bahkan melanda anak-anak kita. Mereka lebih suka berjam-jam memelototi hiburan lewat layar TV ketimbang membaca. Sudah begitu, tontonan yang mereka nikmati pun terkadang milik orang-orang dewasa. Hal ini menjadi keprihatinan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz yang dikenal dekat dengan remaja dan anak-anak ini begitu khawatir anak-anak Indonesia akan dewasa sebelum waktunya. Saya pikir peran pemerintah itu sangat penting. Orang tua itu kan ada 3, yang melahirkan, yang ada di sekolah, dan ada di lingkungan. Iya kan? Yang di lingkungan ini siapa? Peran pemerintah. Jadi ketiganya harus bekerja sama, kalau tidak habis. Bagaimana TV harus punya aturan? Apa yang boleh ditonton, apa yang boleh disiarkan? Itu penting, karena kalau tidak, anak-anak dewasa sebelum waktunya. Komponen lain selain pemerintah adalah guru, masyarakat, dan keluarga. Tanggung jawab pendidikan anak ada di pundak mereka. Seharusnya anak-anak didekatkan pada alam dan bukan pada hiburan orang dewasa. Anak-anak harus lebih didekatkan kepada alam, back to nature. Artinya mereka tidak cuma kenal buah mangga, tapi juga mereka tahu pohonnya. Ya, jadi mereka bukan cuma senang makan kelapa, tapi juga mereka tahu pohon kelapanya, tunasnya seperti apa. Gitu kan? Mereka bukan cuma tinggal makan ikannya, tapi juga mereka diajarkan bagaimana cara memancingnya. Gitu. Insya Allah dengan cara seperti itu saya pikir mereka akan jauh lebih siap menghadapi dunia ini. Karena kalau mereka cuma tinggal memakannya saja akan timbul kemanjaan. Apakah makna angka 25 tahun bagi perkawinannya? Dan ulang tahun ke-17 selalu disambut dengan lebih istimewa dibandingkan ulang tahun sebelumnya. Caca Frederica baru saja melewati ulang tahun yang ke-17 dengan 3 kali surprise party dalam sehari. Berikut laporannya. Caca Frederica kemarin di lokasi syuting mendapatkan surprise party di hari ulang tahunnya yang ke-17 dari para kru sinetron. Pemain sinetron Putri yang Terbuang yang ditayangkan di RCTI ini terkaget-kaget dibuatnya. Padahal Caca mengaku sebelumnya sudah mendapatkan surprise party dari keluarga dan juga teman-teman sekolahnya. Aku dapat 3 kali surprise. Siapa aja? Yang pertama dari keluarga aku jam 12 teng, aku lagi tidur terus tiba-tiba kakakku bawa kue sama lilin gitu, nyanyi happy birthday to you, bangun gitu kan, ya makasih gitu kan, udah tidur lagi. Pas di sekolah teman-teman aku dari Alizar bikin surprise di kantin. Umur 17 tahun biasa disebut sebagai masa transisi menuju kedewasaan. Caca ingin melewati masa transisi itu secara alamiah.
Baginya umur bertambah harus dibarengi dengan tambahnya kedewasaan diri. Ya semoga di umur aku yang ke-17 ini aku bisa makin sadar kalau aku tuh semakin dewasa. Jadi apa-apa yang aku lakuin harus lebih berprinsip, lebih beralasan. Setiap nominal umur aku bertambah, yang aku hadapin adalah gimana cara aku, strategi aku sendiri untuk ngejalanin tahun depan itu bisa lebih baik daripada tahun yang kemarin. Begitu menginjak usia 17 tahun, seseorang biasanya langsung berpikir untuk mendapatkan surat izin mengemudi, izin keluar malam, dan lisensi boleh berpacaran. Caca tak mau berpikir sesempit itu. Nggak ada sesuatu yang misalkan orang bilang, oh punya KTP lah ini bisa bebas, berarti udah boleh nyetir sendiri dong, yang kayak gitu-gitu. Nggak lah, karena emang dari dulu lah, dari umur 13 kalau nggak salah ya, keluarga aku udah kayak ngasih kepercayaan buat aku. Di depan musikus Purwacaraka juga terdapat kue ulang tahun. Angka 25 di atas kue tersebut tentu bukan usia Purwa. Angka 25 ini adalah usia perkawinan Purwacaraka dengan Shanti Gunawan. Keduanya mendapatkan surprise party dari keluarga dan para karyawan Purwacaraka di pesta perak perkawinan mereka. Saya setengah surprise, dia surprise bener. Saya tahu rencana ini, ya kita kompakan juga sih di dalam, artinya kita create bareng-bareng. Cuman prosesnya seperti apa, saya nggak tahu. Baju ini juga yang milihin mereka nih, dia bongkar lemari. Kita terus terang nggak pernah ngerayain ulang tahun perkawinan nih sama sekali. Jadi makanya saya pikir ketika ide-ide muncul ya kenapa enggak gitu bikin perayaan 25 tahun. Angka 25 tahun tentu bukan angka yang pendek bagi suatu perkawinan. Selama itu tentu perkawinan mereka tak selamanya mulus. Namun keduanya tahu cara mengatasinya. 25 tahun itu juga bukan perjalanan yang gampang juga gitu. Untuk kita sih, kita terus terang banyak mesti kita perbaiki ya. Tapi kita coba untuk bisa menjalankan kehidupan ini dengan secara baik dan lebih baik. Intinya itu. Yang paling punya arti soal waktu yang pasti bahwa 25 tahun itu satu waktu yang cukup lama ya. Membesarkan anak-anak terutama sebagai kewajiban dan tanggung jawab pernikahan ini menurut saya juga satu hal yang sangat penting. Pemirsa, Melanie Subono ternyata tidak hanya menyenangi tato yang menghiasi tubuhnya. Melanie ternyata juga menyukai si pembuat tato yang kini menjadi kekasih barunya. Sementara itu di sela-sela kesibukan Piyu Padi sebagai musisi, ternyata ia masih punya waktu untuk merawat anak semata wayangnya. Pemirsa, kita sapa terlebih dahulu Melanie Subono dan sang kekasih berikut ini. Rasa tertarik pada lawan jenis tak bisa dipungkiri lagi pasti berkat kekaguman kita pada fisik orang tersebut. Dan bisa jadi Melanie Subono bisa kepincut pacar barunya Gusti Tato berkat fisik Gusti yang katanya sih dihiasi berbagai macam bentuk tato. Ketika beberapa kali Gospot menjumpai keduanya di acara selebritas, Gusti sepertinya masih enggan memamerkan tubuhnya yang dirajah tato. Tapi kalau mau melihat hasil karyanya, tengok saja sejumlah tato di tubuh sang kekasih. Semua tato gue dari zaman dulu itu. Melanie Subono dan Gusti baru saja merajut cinta sejak 3 bulan lalu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka betul-betul serius menjalani masa pacaran ini untuk mencapai satu tujuan, yakni menikah. Yang jelas kita serius maunya. Kita mau ngebahagiain kedua orang tua kita. Menikah dan setelah itu langsung dikaruniai anak merupakan kebahagiaan yang belum tentu dapat dirasakan semua pasangan. Piyu Padi dan sang istri Flo setidaknya telah mereguk semua kebahagiaan itu. Kini mereka tinggal mempertahankannya dengan mendidik serta membesarkan anak perempuan mereka dengan baik. Alhasil, Piyu dan Flo yang sama-sama bekerja harus sangat teliti dalam mengatur jadwal mengurus si kecil. Siangnya pergi ke kantor, saya di rumah. Saya jaga baby sampai dia tidur sampai sore, sampai dia udah bangun, udah mulai bisa diajak main. Saya pergi ke studio. Sampai nanti pagi saya jaga malam. Gantian deh, ada shift-shiftnya yang jagain anak. Tidak semua suami bersikap sabar ketika mengurus anaknya yang masih balita.
Menurut Flo, Piu justru kebalikannya. Sangat sabar dan dia sabar banget lah. Walaupun dia udah pulang capek, udah pulang pagi gitu, tapi sabar sekali.